Assalamualaikum warahmatullahi. Al-nasu niyam, idza ma'tu intabahu. Jika diterjemahkan secara sederhana, makna hadits ini adalah sebagai berikut. Manusia itu sedang tertidur. Ketika mereka mati, barulah mereka terbangun. Menurut hadits ini, manusia yang saat ini sedang hidup, sejatinya sedang tidur. Lalu kapan mereka tersadarkan atau terjaga dari tidurnya? Jawabannya, saat mereka sudah mati, memasuki alam keabadian. Memang, tentang kapan saat manusia disebut tidur dan terbangun, mimpi dan terjaga, bisa relatif. Tergantung dari mana melihat, perspektif apa yang digunakan. Dalam sebuah perspektif misalnya, kita pernah mendengar sebuah lagu yang menyebutkan bahwa kematian adalah tidur panjang. Kita juga acap kali mendengar ungkapan bahwa orang yang mati itu sedang berada dalam peristirahatan yang terakhir. Dan orang-orang yang mengantarkan jenazah disebut sedang mengantarkan mereka menuju peristirahatan yang terakhir pula. Ada juga yang menyebut kematian sebagai awal perjalanan menuju keabadian. Kematian adalah saat seorang meninggalkan dunia yang fana menuju akhirat yang baqa. Kematian juga dilihat sebagai sebuah persinggahan. Dalam hadits yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa kematian adalah akhir persinggahan, manzil dunia, dan awal persinggahan akhirat. Di sisi lain, kematian juga dilihat sebagai awal keterjagaan seseorang dari tidur sekian lama. Perspektif inilah yang dimaksudkan dalam hadits ini. Dengan begitu, Nabi pun memandang kematian dari berbagai perspektif, yakni kematian dilihat sebagai awal keterjagaan dari tidur panjang. Nah, jika sekarang orang-orang yang tengah hidup ini dianggap sedang tidur, berarti sebelum hidup di dunia ini mereka pernah terjaga dan akan terjaga lagi saat mereka mati nanti. Sehingga di antara dua masa keterjagaan itu terdapat masa ketiduran. Dan itu terjadi dalam kehidupan dunia ini. Jadi, dulu sebelum lahir, manusia itu sudah terjaga. Saat lahir dan hidup di dunia, mereka tertidur. Dan kelak, saat mati, mereka terbangun kembali. Lalu, apa yang menyebabkan kondisi tidur di alam dunia? Karena dunia adalah alam materi ini, alam fisik, alam jasmani. Dan fisik itulah yang menghalangi orang-orang dari keterjagaan. Alam materi itu menghalang ruh dari keterjagaan dan kesadaran. Semakin tebal fisikalitas seseorang, maka semakin dalam dan nyenyak tidur dia. Orang seperti sulit dibangunkan dan disadarkan, dan sangat asyik dan terlena dalam ketaksadaran mereka. Sebaliknya, ketika fisikalitasnya tipis, minim, maka dalam kondisi tidur pun, ia bisa merasakan kesadaran dan keterjagaan. Semakin tipis dan minim lagi, maka semakin bagus pula tingkat keterjagaannya. Dalam kaitan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak. Ini untuk menggambarkan bahwa dalam kehidupan yang disebut sebagai tidur itu pun, seseorang bisa menghidupkan hatinya agar tetap terjaga. Bagaimana agar hatinya tetap hidup dan terjaga? Jawabnya adalah dengan mengurangi kepekatan fisikalitas dan memperdalam spiritualitas. Dulu di alam arwah, semua ruh bersaksi atas ketuhanan zat yang tak terhingga Tuhan. Dalam ayat Al-Quran disebutkan mengenai kesaksian mereka. Qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya, kami bersaksi. Mereka bukan hanya mengetahui, namun juga menyaksikan kebenaran dan realitas yang sesungguhnya. Kebenaran tersingkap tanpa penghalang, tanpa hijab. Begitu mereka menjadi makhluk fisik biologis di dunia, terlahir ke alam materi, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Mereka lupa semua yang telah disaksikannya di alam ruh, sehingga untuk mengetahuinya lagi, mereka harus belajar, mencari dan berupaya menemukan kembali. Demikian, ini hanya sebatas kata penghantar bagi yang sedang mencari jalan menuju Tuhan. Salam taklim ma'rifat. Ini tentang praktek metodologi Qadim, Tarekat Naqsyabandiyah,
Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.